Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Vivi. Hari ini kami ingin mengajak kalian kembali ke masa lalu lewat tempat-tempat bersejarah di Banda Aceh. Di dalam video ini akan ada 4 chapter. Chapter pertama Taman Putrapang, yang kedua Pintu Kop, yang ketiga Gerung Daroy, yang keempat Gunungan. Penasaran dengan ceritanya? Mari ikuti perjalanan ini sampai habis. Sebelum ke videonya, intro dulu nggak sih? Sebelum kita melanjutkan perjalanan, di sini saya ingin kalian dengar penjelasan mengenai Taman Putrapang yang dibacakan oleh Firja. Pak adalah Taman Kerajaan Aceh Darussalam yang didirikan oleh Sultan Iskandar Muda 1607 sampai dengan 1636. Untuk permaisurinya Putrapang yang berasal dari Kerajaan Pahang. Nama asli taman ini adalah Taman Gairah, bagaimana disebutkan dalam kitab Bustanus Latin. Taman ini dibangun karena Sultan sangat mencintai Putri Pahang dan agar sang permaisuri tidak kesepian bila ditinggal Sultan menjalankan pemerintahan. Pembangunan taman dikisahkan merupakan permintaan dari Putrapang, putri raja yang dibawa ke Aceh oleh Sultan Iskandar Muda setelah kerajaan Pahang ditaklukkan. Orang buat video dia jangan macam oh ya ini jalan oh Melangkah lebih dalam, kita akan menjumpai sebuah gerbang kecil yang penuh makna, yaitu Pintu Kop. Bangunan ini dulunya berfungsi sebagai pintu penghubung rahasia antara istana dengan taman. Hanya permaisuri dan para dayang yang melaluinya menuju tempat pemandian. Coba kalian perhatikan atapnya yang melengkung indah. Bentuk ini menyerupai kupiah yang melambangkan kehormatan dan pelindungan bagi siapapun yang berada di baliknya. Buka. Ini ada kamera.
adalah gerbang yang menghubungkan istana dengan Taman Gairah. Gerbang ke taman dari keluarga kerajaan Sultan Primasuri, Pangeran, dan Putri Raja. Pembangunan taman dikisahkan merupakan permintaan dari Putra Pang, Putri Raja yang dibawa ke Aceh oleh Sultan Iskandar Muda setelah kerajaan Pahang ditaklukkan. Saboh tu. Kop. Pintu Kop adalah salah satu situs peninggalan sejarah Aceh tempoh dulu pada masa kerajaan Sultan Iskandar Muda abad ke-16. Situs Kop dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada masa kerajaannya dan digunakan sebagai pintu penghubung antara istana dengan Taman Sari Gunungan atau Taman Gairah yang terletak di halaman istana bagian belakang. Pintu Kop ini merupakan tempat beristirahat Putri Pang setelah lelah berenang. Letaknya tidak jauh dari gunungan. Di sanalah dayang-dayang membasuh rambut sang permaisuri. Di sana juga terdapat kolam untuk sang permaisuri keramas dan mandi dulu. Dari mulai sekarang tu. Iya, sekarang video tadi kira kayak nah. Terus shot mana no? Oke teman-teman, sekarang kita di tempat ketiga yaitu Kurung Daroy. Kurung Daroy adalah salah satu sungai yang ada di Banda Aceh. Tak hanya menjadi tempat aktivitas para warga, Kurung Daroy menjadi salah satu destinasi wisata yang kaya akan sejarahnya. Nama Kurung Daroy sendiri sangat tak asing di telinga warga Aceh. Apalagi gambaran sungai ini pernah dinyanyikan oleh seorang musisi Aceh, yakni Rafli Kande yang berjudul Kurung Daroy. Kurung Daroy secara harfiah berarti Sungai Daroy, namun di baliknya ia adalah saksi bisu dari kasih sayang Sultan Iskandar Muda kepada permaisurinya yang tercinta, yaitu Putra Pang. Konon, Putra Pang sangat merindukan kampung halamannya di Pahang yang berbukit dan bersungai. Akhirnya sang raja pun membuat sungai ini untuk istrinya. Sungai ini dikeruk agar airnya mengalir indah hingga ke lingkungan istana, menciptakan taman rekreasi pribadi. Aliran Kurung Daroy ini terhubung langsung dengan situs bersejarah, yaitu Taman Putra Pang. Kurung Daroy adalah jalur air tempat sang putri mandi dan bersenang-senang. Sebuah upaya monumental dari seorang raja untuk membahagiakan istrinya. Oke teman-teman, kita berada di chapter terakhir, yaitu Gunungan.
and enjoy the video. Bangunan ini yang kita kenal sebagai gunungan sejatinya hanyalah sebuah bagian kecil. Ia adalah pecahan dari sebuah kompleks taman yang luas, disebut oleh para leluhur kita sebagai Taman Khairah. Taman Khairah yang berarti taman kebijakan bukanlah taman biasa. Dalam kitab Bustan Lasatin, ia diceritakan sebagai cerminan surga di dunia. Sebuah kawasan seluas 1000 depa yang membentang dari belakang istana hingga jauh ke tepian kota. Bangunan ini adalah wujud kasih sayang Sultan Iskandar Muda kepada permaisurinya, yaitu Putropang. Putropang yang berasal dari kerajaan Pahang sering direda rasa rindu yang mendalam pada kampung halamannya yang berbukit. Untuk mengobati kerinduan sang istri, sang raja akhirnya membangun gunungan. Bangunan putih ini adalah tiruan kecil dari bukit-bukit yang dirindukan Putropang. Dengan adanya gunungan, sang putri bisa bermain, bersantai, bahkan memanjatnya seolah-olah ia sedang berada di negeri aslinya. Dan di sana ada kuburannya. Tepat di samping gunungan ada sebuah struktur yang sering luput dari perhatian, namun menyimpan dualisme kisah yang sangat menarik. Inilah yang dikenal sebagai kandang. Di dalam cerita rakyat, kandang memiliki peran yang sangat sederhana. Karena dekat dengan Krung Daroy, kandang diyakini sebagai tempat Putropang berganti pakaian setelah beliau selesai mandi dan bermain di sungai. Ia berfungsi sebagai ruang tertutup, melindungi privasi sang putri dari lingkungan istana. Namun, dalam konteks bahasa dan sejarah Kesultanan Aceh yang lebih luas, istilah kandang memiliki makna yang jauh lebih berwibawa. Kandang adalah sebuah sebutan kehormatan yang merujuk pada makam raja atau makam tokoh penting kesultanan. Oleh karena itu, bangunan ini pun pernah diduga kuat sebagai tempat di makamnya Sultan Iskandar Thani, menantu dari Sultan Iskandar Muda. Demikianlah perjalanan singkat kita menelusuri jejak cinta dan kejayaan masa lalu di Banda Aceh. Warisan ini adalah titipan leluhur yang harus kita jaga kelestariannya. Sekian dari kami, saya Afifi, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di lembaran sejarah berikutnya.